Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di grup Pontoro Channel yang membagikan tips-tips seputar merpati dan serba-serbinya. Oke teman-teman yang sudah menemukan channel saya, silahkan like, comment, subscribe-nya. Yang belum subscribe ya, yang sudah terima kasih atas dukungannya untuk channel saya ini. Sekedar promosi. Ya teman-teman, kalau nanti dalam hobi teman-teman bermain merpati ada hal-hal yang sempat ragu atau mengalami masalah, silakan komen di video saya yang mana saja ya. Nanti kalau saya jumpai, ya kalau saya bisa menjawab akan saya jawab, kalau tidak saya akan carikan referensinya dan akan saya jawab sebaik mungkin ya. Dan mungkin kalau ada kekurangan dalam jawaban saya mohon dimaafkan ya. Oke, hari ini saya akan membagikan pengalaman saya dalam melatih merpati rumahan yang apa ya, yang mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Kang Dejavu ya. Kang Dejavu ini punya burung yang turunnya terlalu ngedor ya, dia masih piik 3, lar 3 ya. Dan kalau ini dia kalau nggak langsung jatuh di seng atau di mana saja dia turun menjatuhkan diri, dan kadang-kadang dia juga langsung masuk ke dalam ininya ya, kandang macannya atau peguponnya ya. Ini kalau saya membaca pertanyaannya ini, saya ini ya, saya perkirakan ini burung rumahan ya, burung rumahan yang sedang dilatih, walaupun sudah ada trainernya tapi dia masih begitu ya. Ini ya Kang Dejavu dan juga teman-teman semua yang mengalami masalah atau hal serupa, itu biasanya burung yang begitu itu dengan trainer maupun tidak ada trainer, karena memang karakternya begitu, dia tetap akan menjatuhkan diri ya. Pokoknya dia kayak nggak ada remnya lah gitu. Itu kan bawaan dari sifat dia, kemudian mungkin ekornya yang kurang keras. Ini kalau untuk rumahan ya, jadi dia remnya kayak blong gitu ya. Atau juga mungkin masih dalam masa apa ya, masa latihan, karena dia masih piik dan juga tenaganya masih besar, emosinya masih besar, maka dia kalau turun juga gitu ya. Tapi kasus ini saya jawab dengan kasus saya ya, kasus saya waktu melatih burung blorok saya ya. Karena dia rambonannya Jawa Gresik, dia turunnya kenceng di bawahnya itu, tapi tidak terlalu dor ya, tapi tetap sek gitu ya. Tetap agak kasar sedikit, tapi tidak sampai menjatuhkan dirinya. Cara saya melatihnya dulu, waktu kan itu burung itu saya beli piik ya di pasar ya, waktu itu masih lar 3 kalau nggak salah. Kemudian saya jodohkan, saya setelah giring itu saya latih deket-deket ya, kita fokus betina, latihan fokus betina. Itu memang karena saya suka sekali burung itu, jadi saya melatihnya pelan-pelan ya. Karena rasa suka saya jangan sampai hilang, jadi saya latih. Waktu awal-awal giring pertama kali itu dia juga gitu modelnya, dia kadang turunnya di genteng, kadang di kandangnya, kalau sama cewekannya kadang kelewatan gitu ya, karena studnya memang bagus ya kalau stud dari atasnya. Jadi kadang-kadang waktu latihan itu dia terlalu studnya gimana ya, seret gitu langsung kebablasan ke belakang gitu ya. Kemudian saya latih pelan-pelan ya, tetap saja dia selalu begitu, hampir setiap kali saya latih dia begitu ya. Kemudian saya berpikirnya begini, apa ini terlalu besar tenaganya ya.
atau mungkin emosinya masih terlalu tinggi ya. Jadi waktu itu saya ngeramkan, begitu bertelur saya ngeramkan, saya latih lagi dari dekat. Dia akhirnya 2 atau 3 giringan itu dia mulai fokus betina. Nah itu saya mulai jauhkan. Pertama sampai sawah sana sekitar berapa meter ya? Mungkin ada sekitar 200 meter itu saya gandengin burung ya. Burung yang waktu itu cuma asal burung untuk gandengan supaya dia tahu pulang ya. Begitu sampai rumah saya klepek. Tapi langsung saya usahakan dia harus turun di tanah ya, di dekat betinanya. Kalau dia masih terlalu kencang, cara ngelepeknya saya bedakan. Jadi sebelum dia, maksudnya dia masih mulai awal beating begitu, cewekannya langsung saya taruh di bawah ya, supaya dia tidak terlalu stut ya, tidak terlalu emosi gitu ya. Jadi tidak saya klepekkan terus, saya cuma klepekkan seret 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 langsung ke bawah gitu ya. Begitu di bawah dia akhirnya saya lihat dia tidak terlalu ngotot gitu ya. Kalau saya klepekkan sampai dekat baru saya gini kan dia ngotot gitu ya, nabrak lagi. Wah ini kalau begini caranya bisa rusak ini burung saya pikir begitu ya. Terus saya mulai lagi saya latih, jadi pas dia awalan beating itu ya, itu burung cewekannya itu enggak saya klepekkan terus tapi langsung saya turunkan ke tanah gitu, jadi dia akhirnya agak ngerem sedikit. Saya latih begitu terus ya Mas, Kang Dejavu dan juga teman-teman sekalian. Semakin jauh saya semakin ini ya, tinggi begitu saya guber terus. Begitu sudah kira-kira satu pohon kelapa itu cewekannya saya turunkan gini ya, enggak saya geberkan lagi, jadi dia akhirnya agak ngerem ya. Itu burung itu saya melatihnya enggak pernah dalam keadaan tidak giring ya, supaya dia enggak asal-asal turun lagi. Jadi terus begitu saya latih pas giring saja, kalau enggak giring saya tidak lepaskan. Itu makanya burung blorok saya itu kalau turun dia selalu di dekat betinanya ya, di bawah. Walaupun sampai jauh tetap dia akan turun di betinanya. Itu cara saya melatih burung yang tadinya agak kasar tapi akhirnya bisa cuma asal sek gitu ya, nggak sampai nabrak-nabrak. Yaitu caranya kita ngeramkan dulu. Kalau nanti di ngeramkan dia emosinya kok masih terlalu tinggi, satu saat kita lolohkan ya, kita lolohkan 1 kali saja. Dan pelolohannya itu kalau bisa 1 saja ya, supaya dia tidak terlalu tidak terlalu lemes ya, tidak terlalu kehabisan badan ya. Karena kalau meloloh itu kan dia begitu makan dilolohkan, makan dilolohkan. Nah, nanti kalau kemungkinan itu kalau malam ya kita tambahin sedikit supaya ada di temboloknya itu untuk pergantian energi yang dia keluarkan saat meloloh dan mengganti makanan yang dilolohkan, akhirnya menjadi dagingnya dia sendiri ya. Supaya tidak terlalu kurus. Biasanya kalau burung yang kencang itu dia lolohnya bagus, dia akan berusaha sebaik mungkin meloloh anaknya sampai besar ya. Itu biasanya kalau burung yang kencang itu lolohannya bagus. Saya sering sekali menemui ya, burung-burung saya yang kencang-kencang itu lolohannya bagus. Kalau burung yang cuma asal-asal terbang aja, maksudnya yang waktu itu saya beli untuk sekedar babu loloh, jelek ya maksudnya, dilepasin juga cuma begitulah. Itu kalau ngeloloh juga besar kecil ya. Jauh sekali perbedaannya. Kalau yang burung-burung kenceng biasanya anak-anaknya akan hampir seimbang lah, walaupun ada perbedaan tapi hampir seimbang. Itu salah satu ciri burung kenceng gitu juga ya teman-teman sekalian dan juga Kang Dejavu. Apalagi ya, yaitu setelah diloloskan kita latih lagi. Usahakan jangan sampai waktu latihan itu kondisi tidak giring ya, usahakan selalu giring supaya dia selalu
di betinanya ya, enggak apa ya, enggak asal turun ya. Dan juga cara klepeknya ya Kang Bejabu ya, jangan waktu latihan itu jangan dinikon gebar terus ya, tapi begitu dia sudah sekitar 1 pohon kelapa, cewekannya diginikan saja, ditaruh di bawah begitu supaya dia enggak terlalu apa ya, enggak terlalu emosi turunnya. Oke, begitu saja ya Kang Dejavu dan juga teman-teman sekalian. Semoga ini bisa dijadikan referensi dalam pelatihan. Yang penting kita waktu melatih itu diperhatikan cara dia turun dan karakter dia gimana. Nanti kita akan menemukan cara kita ngelepek ya. Oke, untuk teman-teman silakan like, comment, subscribe-nya yang belum subscribe. Dan akhirnya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.